guys, bau kemenyan. Ya ampun, terasa banget bau kemenyannya. Jadi merinding ya. Sendirian lagi. Ya, cuacanya mendung. Pasti mau turun hujan. Baru siap nyuci lagi. Yaudah deh, angkat aja daripada kena hujan. Hey guys, welcome to my channel and do not forget to give it a giant thumbs up and subscribe and also turn on the notification. Thank you. Hai, balik lagi ke channel aku. Sekarang aku mau membahas tentang semiotik atau kajian tanda. Tanda sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia itu dipenuhi dengan drama. Not for long, maybe not today, maybe not tomorrow, maybe. Maksud aku dipenuhi dengan tanda. Jadi cakupan tanda sangat luas, mulai dari tanda kelahiran, tanda kematian, tanda keberuntungan, dan tanda kerugian, dan masih banyak lagi cakupan tanda. Tanda mencakup dua hal, yaitu sesuatu yang diistilahkan sebagai penanda dan petanda. Hubungan petanda dan penanda adalah hubungan realisasi. Jadi petanda direalisasikan dengan penanda, atau penanda merealisasikan petanda. Misalnya, merah sebagai penanda bahaya, dengan pengertian bahaya sebagai petanda dan warna merah sebagai penanda. Oke, saya beri contoh lagi seperti bahagia. Bahagia itu merupakan petanda. Bahagia merupakan petanda. Penandanya seperti senyum, tertawa, bersiul, bahkan menangis. Nah, jadi ada beberapa orang yang mengekspresikan kebahagiaannya itu dengan menangis. Jadi petanda dan penanda ini ada hubungan realisasinya. Oke, contohnya lagi seperti cuaca mendung. Itu menandakan akan segera turun hujan kan? Cuaca mendung. Terus bukan hanya dari benda atau dari bahasa aja, bisa juga dari bau, bisa menjadi sebuah tanda. Contohnya kayak bau kemenyan, pasti itu tandanya ada hal-hal mistis di sekitar tersebut. Kalau kita misalnya udah nyium kemenyan, pasti kita langsung berpikiran bahwa ada hal mistis yang akan terjadi, atau di sekitar kita lagi dikelilingi oleh pengaruh mistis gitu. Hubungan petanda dengan penanda dengan semiotik memiliki sejumlah sifat. Oke, jadi untuk yang pertama itu ada hubungan ikonik, indeksikal, sama simbolik. Oke, akan saya bahas satu persatu. Yang pertama itu ikonik. Jadi realisasi ikonik menyatakan bahwa sifat, ciri, dan hakiki petanda itu terrealisasi ke dalam penanda, atau penanda yang hampir identik dengan bentuk asli petandanya. Contohnya saya ambil oleh-oleh khas Medan, yaitu Bingka Ambon. Bingka Ambon. Nah, ini contohnya. Bingka Ambon ini merupakan ikonik dari kota Medan. Jadi kalau misalnya ada wisatawan dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, bahkan luar negeri, kalau misalnya lagi berkunjung ke Medan, biasanya mereka tuh bawa oleh-oleh itu Bingka Ambon ini. Lalu realisasi indeksikal. Nah, pada realisasi indeksikal ini, sebagian dari sifat petanda terwakili oleh penandanya. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi pada indeksikal ini, sebuah tanda itu sudah kita ketahui secara umum. Sepertinya di dalam peta. Di dalam peta, warna hijau merupakan dataran rendah. Kenapa bisa seperti itu? Karena secara umum, dataran rendah itu ditumbuhi tumbuhan, dan tumbuhan itu identik dengan warna hijau. Jadi kita lihat peta, terus kita lihat warna hijau, kita langsung tahu kalau misalnya di bagian warna hijau yang ada di peta itu merupakan dataran rendah. Nah, contoh dari realisasi indeksikal ini seperti warna merah. Warna merah itu menyatakan bahaya, dan warna gelap menyatakan kemurungan. Kenapa bisa seperti itu?
Jadi sudah umumnya warna merah itu dianggap sebagai bahaya karena darah berwarna merah. Jadi masyarakat sudah sepakat bahwa kalau misalnya warna merah itu memang mengarah ke sesuatu yang berbahaya. Lalu warna gelap tadi menandakan berkabung atau kemurungan, karena karena gelap itu memang menunjukkan sesuatu yang lagi suram gitu. Oke, lalu selanjutnya itu simbol. Pada realisasi simbolik ini tuh tidak menunjukkan ciri, sifat, ataupun hakiki petanda terhadap penandanya. Contohnya seperti buku, seperti langit, seperti lipstick. Memang sudah bentuknya seperti ini, dan ini contohnya kan, ini dinamakan lipstick dan ini dinamakan buku. Memang inilah simbol buku. Buku itu seperti apa bentuknya? Ya seperti ini. Memang sudah kesepakatan masyarakat menamakan ini sebagai buku dan ini menamakan ini sebagai lipstick. Dan kesepakatan itu berlaku pada tempat yang berbeda-beda. Seperti contohnya di Indonesia ini disebut buku, dan kalau misalnya di negara lain seperti contohnya Inggris ini disebut book, dan contohnya lagi di Prancis ini disebut livre. Jadi penyebutan kata buku ini berbeda-beda setiap negara atau bahkan setiap tempat. Contohnya kayak di Indonesia mungkin ada bahasa daerah dari suku-suku lain